Jadi ini 3 hal yang sampai saat ini baru saya dapat teman-temannya, bahwa 3 hal ini sangat berbahaya untuk dilakukan karena itu bisa menyebabkan akun kita itu dimonetisasi. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas sama teman-teman apa sih yang menyebabkan konten kita itu dianggap konten berulang. Nah, jadi di video saya sebelumnya dan video ini saya buat juga untuk melanjutkan video saya yang sebelumnya yang pernah saya upload teman-temannya, yang di sini yang membahas tentang cara mengatasi channel dismonetisasi agar monetisasi kembali 2023. Nah, ketika saya upload video ini ternyata banyak di antara teman-teman juga yang mengalami hal yang sama. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang komen, dan ini yang di YouTube, dan ada juga yang langsung ke pribadi saya, ke WA saya, karena di sini saya memang jelaskan di video ini bahwa yang mau langsung konsultasi langsung itu bisa langsung hubungi saya di WA atau di IG. Nah, dan inilah yang akan saya bahas pada hari ini, bahwa banyak dari teman-teman yang bertanya apa sih penyebab dari dismonetisasi ini. Kemudian keterangannya di situ adalah konten yang digunakan ulang. Nah, inilah yang saya akan bahas teman-teman. Ada beberapa menurut saya yang kemudian ketika teman-teman terjebak di situ, maka langsung dideteksi sama YouTube bahwa kontennya teman-teman itu adalah konten yang digunakan ulang. Nah, jadi langsung saja di sini saya akan bahas ya. Jadi untuk teman-teman yang sebelum saya bahas ya, untuk teman-teman yang mau lihat keluhan-keluhan teman-teman yang lain itu bisa teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya ini ya. Jadi terkait tentang dismonetisasi. Jadi di sini juga banyak teman-teman yang mendapatkan masalah yang sama. Di sini bisa teman-teman lihat, dan langsung saja saya bahas ya teman-teman ya. Ini yang saya ingin bahas sama teman-teman, sharing-sharing sama teman-teman. Menurut saya apa kemudian yang menyebabkan yang mana sih dimaksud konten yang digunakan ulang gitu. Jadi teman-teman bisa deteksi nanti videonya mana-mana video yang bisa teman-teman hapus. Baiklah, langsung saja kita bahas. Jadi apa kemudian yang saya paparkan nanti itu adalah beberapa data dari yang teman-teman sharingkan ke saya, yang kemudian hari ini juga saya akan sharing kepada teman-teman yang mungkin baru terkena dismonetisasi. Itu kemudian bisa teman-teman jadikan referensi untuk menjadikan nanti mana sih video-video yang perlu saya hapus dan mana video-video yang tidak perlu dihapus. Karena kan yang menjadi permasalahan adalah kita tidak mengetahui mana-mana video yang kemudian dianggap sama YouTube bahwa oh ini video yang melanggar dianggap sama YouTube, dan mana yang tidak, karena YouTube tidak menunjukkan secara langsung bahwa ini video-video yang melanggar. Jadi itu betul-betul dikembalikan kepada kreator untuk kemudian mengidentifikasi sendiri videonya mana-mana yang kira-kira melanggar. Nah, jadi apa yang saya tulis di sini itu adalah berdasarkan dari pengalaman saya pribadi dan juga pengalamannya teman-teman yang sama dengan saya yang terkena dismonetisasi dengan alasan konten digunakan ulang. Nah, jadi yang pertama itu bisa jadi kontennya teman-teman, akunnya teman-teman dikena dismon itu karena teman-teman melakukan yang namanya reupload. Nah, ini kemudian sudah tidak asing lagi mungkin di telinganya teman-teman, dan mungkin menjadi pengetahuan dasarnya teman-teman bahwa ketika kemudian kita melakukan reupload, baik itu dari TikTok, YouTube maupun dari IG, itu adalah salah satu kesalahan yang sangat fatal, yang kemudian sangat tidak disukai sama YouTube, karena itu adalah hak milik orang lain. Kemudian teman-teman upload ke YouTube-nya, dan itu pasti akan terkena yang namanya dismonetisasi. Kalau bukan hari ini, besok ataupun ketika view dari videonya teman-teman itu viral dan sebagainya, maka disitulah tiba-tiba nanti teman-teman tanpa sadar tiba-tiba kok saya kena dismonetisasi gitu, padahal kemarin ini aman-aman aja kok saya reupload dan sebagainya. Jadi itu tidak boleh teman-teman lakukan, karena kita tidak tahu YouTube itu kapan melakukan yang namanya dismon ini teman-teman, seperti itu. Nah, reupload ini dari mana saja sih? Jadi itu kan reupload biasa teman-teman itu ambil dari TikTok, kemudian juga biasa teman-teman ambil dari IG, dan juga
dari YouTube itu sendiri. Nah, dari ketiga hal ini saya sangat sarankan untuk teman-teman tidak lakukan lagi, karena ini adalah hal paling mendasar bahwa ini bisa menyebabkan akunnya teman-teman itu didemonetisasi. Nah, kemudian yang kedua, nah ini adalah pengalaman pribadi saya yang kemudian menurut saya inilah kemarin yang menyebabkan akun saya itu didemonetisasi. Nah, yaitu adalah upload konten 2 kali. Nah, maksud dari upload konten 2 kali itu bagaimana, Bang? Nah, jadi maksudnya ini adalah pada saat teman-teman sudah upload video, kemudian teman-teman hapus dan teman-teman upload kembali, nah itu pasti teman-teman akan kena diskriminasi. Karena kenapa? YouTube akan menganggap bahwa teman-teman itu telah melakukan yang namanya upload digunakan ulang. Jadi ini kasus saya pribadi teman-temannya. Jadi kasus saya kemarin itu seperti ini. Jadi saya upload itu malam, anggap saja di jam 20.00 ya, saya lupa. Terus ini berjalan selama 30 menit teman-teman. Nah, dan selama 30 menit ini saya baru sadar ternyata ada proses editing yang salah dalam video saya. Makanya pada saat itu langsung videonya saya hapus tanpa pikir panjang dan sebagainya, karena dengan tujuan untuk saya perbaiki editingnya dan saya upload kembali. Nah, setelah saya hapus di menit 30 ini, kemudian saya upload kembali itu di 10 menit kemudian, seperti itu. Jadi di 20.40. Nah, dan yang terjadi besoknya itu langsung saya dapat surat cinta bahwa akun saya sudah didemonetisasi dengan alasan konten digunakan ulang. Nah, karena penyebabnya apa sih, Bang, gitu? Kenapa kok bisa gitu? Nah, karena begini teman-teman, logikanya memang sebenarnya kita salah ya. Karena di 30 menit ini pada saat saya upload video konten saya itu yang upload pertama, itu kan sudah ditonton ratusan orang teman-teman. Saya lupa berapa, pastinya berapa, 400-an atau 300-an, saya lupa. Nah, ini kan sudah ditonton sama orang-orang, kemudian kita hapus dan kita upload kembali, dan itu ditonton lagi sama orang-orang kan gitu. Ya, anggap saja kemarin itu ratusan juga, saya lupa berapa ya. Anggap saja lah 500 orang. Nah, kemudian dikena diskriminasi karena dianggap di-upload ulang. Jadi ini juga yang kedua, sangat saya sarankan sama teman-teman, jangan pernah teman-teman lakukan ini teman-temannya seperti itu, karena ini sangat berbahaya gitu ya. Bisa jadi teman-teman juga kena seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah reaction. Bukan reaction sih ya, tapi teman-teman itu kemarin ada yang sharing ke saya. Jadi dia itu melakukan upload video MPL teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ketahui ya, jadi kan di YouTube itu ada channel dari Mobile Legend ya. Jadi ML ya. Jadi ini dia itu rekam layar kemudian menonton sambil menunjukkan mukanya, kemudian dia melakukan yang namanya kayak semacam reaction ataukah bagaimana sih dia menonton dan sebagainya dalam nobar gitulah teman-teman ya. Nah, dan ternyata pada saat itu setelah dia upload video hasil rekam video MPL ini teman-teman, ternyata channelnya itu akunnya itu didemonetisasi teman-teman. Nah, kok bisa? Nah, karena bisa jadi dianggap sama YouTube bahwa kan begini teman-teman ya, kalau kita berpikir kan bagaimana dengan streamer Mobile Legend yang ada, kok mereka aman-aman aja dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian membuat saya bingung juga sih sama YouTube sebenarnya. Apakah kita ini YouTuber baru misalnya yang ingin terjun seperti mereka streamer Mobile Legend, memang apakah kita diizinkan atau tidak sih sebenarnya gitu. Nah, setelah saya cross check bahwa apakah betul-betul Anda menonton saja atau bagaimana, nah disampaikanlah bahwa selain menonton dia juga komentar dari bagaimana reaksi dari streamer Mobile Legend yang ada, misalnya kayak reactionnya Aura, Rek dan sebagainya. Nah, dan kalau saya selidiki di situ teman-teman, bisa jadi
dari situlah dianggap sebagai upload upload video diupload ulang, karena teman-teman ini bukan bagian dari streamer Mobile Legend kemudian melakukan hal itu. Ya bisa saja teman-teman ya dianggap sama YouTube, kau itu bukan bagian dari streamer Mobile Legend, kok kamu live streaming juga gitu, apa bukan live streaming, apa rekam layar untuk merekam event ini gitu ya. Nah jadi saya juga nggak tahu persisnya teman-temannya apakah ini kemudian betul-betul melanggar atau tidak, tapi ini itu sudah ada teman-teman yang mengalami sehingga channelnya itu di dismonetisasi teman-teman. Nah, jadi sampai di situ saja teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum melihat channel saya ini yang tentang cara mengatasi ya ketika channelnya teman-teman di dismonetisasi, jadi silahkan lihat teman-temannya, dan teman-teman bisa lihat juga komen-komennya teman-teman di sini. Siapa tahu ada permasalahannya teman-teman di sini yang sama dengan orang-orang yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa berkomunikasi dengan dia secara pribadi gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin membahas ini lebih lanjut, silahkan teman-teman hubungi saya di WA atau di IG, di link apa nomor saya ada di link deskripsi ya, di deskripsi saya. Jadi silakan teman-teman hubungi saya welcome orangnya teman-teman. Jadi saya adalah orang yang mau juga belajar, jadi kita sama-sama belajar. Jadi ketika ada teman-teman yang ingin sharing dan sebagainya, saya welcome, ayo kita diskusikan sama-sama teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.